Salam dan bahagia, perkenalkan nama saya Nofrianus Noven dengan nomor induk mahasiswa 2021010044, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sarjana W.H. Taman Siswa. Apa itu kelapa sawit? Kelapa sawit merupakan tumbuhan monokotil yang tidak memiliki akar tunggang, radikal, atau bakal akar pada bibit, terus tumbuh memanjang ke arah bawah selama 6 bulan terus-menerus dan panjang akar mencapai 15 meter. Tanaman kelapa sawit umumnya memiliki batang yang tidak bercabang. Tahapan pengolahan kelapa sawit. Yang pertama, pemisahan buah kelapa sawit. Setelah dipanen, buah kelapa sawit dibawa ke pabrik untuk dipecahkan sebagai pemisahan kelapa sawit atau fruit separation, dan buah kelapa sawit diproses dengan menggunakan mesin pemecahan buah dan derster. Hasil pemecahan adalah tanda buah segar atau TBC yang diangkut untuk dicuci. Tahap yang kedua, cuci dan penapisan. TBC dicuci dan dipisahkan antara buah dan seratnya. Sisa dari proses ini disebut sebagai kasar. Proses ini juga akan menghilangkan bagian-bagian non-bijinya seperti batang dan daun yang menempel pada buah kelapa sawit. Yang ketiga, sterilisasi. Proses cuci TBC dimasukkan ke dalam mesin pengolahan seperti sterilizer. Ini digunakan untuk membunuh bakteri dan mikroorganisme yang ada pada buah kelapa sawit, dan juga mencegah sel-sel yang ada pada buah kelapa sawit menjadi lebih mudah dipisahkan, dan hasil proses sterilisasi akan menjadi minyak kasar. Tahap yang keempat, perasan. Minyak kasar merupakan perasan untuk mengeluarkan minyak sawitnya yang biasanya diolah dengan menggunakan mesin sentrifugal atau mesin hidraulik. Mesin sentrifugal digunakan untuk menyaring minyak kasar dengan kecepatan yang tinggi agar terbentuk emulsifikasi pada minyak. Yang kelima, klavifikasi adalah proses penyaringan yang bertujuan untuk menghilangkan semua kotoran dan bahan-bahan yang tidak diinginkan dalam minyak sawit, dan pada tahap ini minyak kasar dipanaskan dan diaduk dengan menggunakan agiator yang berputar. Kemudian minyak kasar akan dimasukkan ke dalam tangki pemisahan minyak untuk melepas kotoran dan bahan pengotor lainnya. Tahap yang terakhir atau yang keenam, pengolahan akhir, adalah setelah proses elasifikasi selesai. Langkah dari elasifikasi pengolahan akhir atau penggolongan minyak sawit sesuai dengan kualitasnya. Minyak sawit biasanya dihasilkan dari proses elasifikasi yang lebih lama dan melalui beberapa tahapan penyaringan yang lebih detail. Minyak bagian atas dan endapan bagian bawah minyak sawit biasanya dipisahkan dari endapan dengan menggunakan mesin pemisahan minyak yang bersifat sedotan. Setelah proses ini selesai, minyak sawit dikemas dan dikirim ke konsumen, dan untuk sisa dari proses pengolahan masih dapat digunakan seperti serat, inti sawit, karnel, dan lain-lain akan diolah lebih lanjut menjadi produk seperti biofuel, pupuk, dan pakan ternak.